Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Berjumpa lagi bersama saya Pak Nanang di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau PJOK. Untuk yang sekian kalinya, saya menghimbau untuk kalian semua agar tetap membiasakan hidup bersih dan sehat serta mengikuti protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah dengan tetap menggunakan masker saat berada di luar rumah. Nah, pada video kali ini kita akan masuk pada materi baru. Nah, tentunya kalian ingin tahu materi apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya mari kita saksikan slide berikut ini. Baik, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang kebugaran jasmani. Ya, tentunya materi ini sudah tidak asing bagi anak-anak kelas 8, yang mana materi ini selalu muncul di setiap kelas, baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pertama adalah pengertian kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Nah, yang dimaksud di sini adalah dimana seorang ya dari awal dia melakukan aktivitas ya, dari setelah bangun tidur, kemudian melakukan aktivitas sehari-hari dari pagi sampai misalnya siswa dari pagi belajar, pulang sekolah, dan kegiatan setelah pulang sekolah melaksanakan kegiatan lain. Nah, selama melaksanakan kegiatan itu dia tidak merasakan kelelahan ya. Artinya dia punya cukup tenaga untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah makanan yang cukup dan bergizi. Nah, faktor ini berfungsi di dalam tubuh kita. Jadi sumber makanan yang cukup dan bergizi berfungsi untuk memberikan tenaga dan zat-zat pembangun sel tubuh, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dan memperlancar segala macam proses yang terjadi di dalam tubuh. Nah, itulah fungsi makanan yang cukup. Nah, apabila makanan yang kita makan tidak cukup dan tidak bergizi, maka bisa mempengaruhi kebugaran jasmani kita. Faktor yang kedua adalah kebiasaan hidup sehat. Nah, ini sangat penting ya. Kebiasaan hidup sehat dan teratur itu meliputi makan, mandi, kemudian cuci tangan sebelum makan, gosok gigi, dan kebiasaan-kebiasaan hidup bersih lainnya. Nah, ini sesuai dengan kondisi saat ini ya, yang mana pada saat kondisi pandemi ini kita dituntut untuk selalu hidup bersih dan sehat ya.
karena faktor ini sangat mempengaruhi kebugaran jasmani kita. Nah, kalau kita biasa hidup tidak sehat, ya, nanti efeknya terhadap kebugaran tubuh kita. Yang selanjutnya ialah istirahat atau tidur yang cukup. Nah, ini juga penting ya, mengingat istirahat ini adalah suatu fase di mana tubuh kita melakukan recovery ya. Nah, apakah kalian tahu berapa jam tidur yang cukup bagi kita? Nah, di sini Bapak akan jelaskan ya. Untuk anak usia 1 sampai 4 tahun adalah 12 jam per hari. Nah, kemudian untuk usia 4 sampai 12 tahun ada 10 jam per hari. Itu istirahatnya atau tidurnya. Jadi untuk pelajar rata-rata waktu tidur adalah 8 jam sehari. Untuk dewasa 5 sampai 7 jam per hari. Nah, itu tadi durasi istirahat atau tidur yang cukup bagi kita. Nah, terutama bagi kalian pelajar, jangan sampai kurang tidur. Nah, biasanya pelajar itu lebih banyak kurang tidur sekarang. Kenapa? Karena lebih asik dengan gadget sehingga tidurnya kurang, sering bermain game. Nah, itu tidak baik ya. Apalagi berlama-lama di depan layar ya. Nah, itu bisa merusak kesehatan mata. Sangat tidak baik. Nah, kalau tidurnya kurang, maka kebugarannya pasti buruk. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat adalah latihan jasmani yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah latihan jasmani atau olahraga. Nah, olahraga adalah salah satu cara meningkatkan kebugaran jasmani melalui latihan yang teratur dan kontinu. Nah, selain dari 3 faktor yang keempat ini sangat juga diperlukan ya, yaitu olahraga. Baik ya, olahraganya di sini yang dimaksud adalah olahraga kecil ya. Dari setiap dalam 1 pekan atau 1 minggu itu wajib ada kita berolahraga dengan teratur ya, dan secara kontinu atau terus menerus. Supaya apa? Supaya kita dapat bergerak. Nah, jadi kalau kita itu kurang bergerak, itu tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, itu tadi beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Selanjutnya tujuan. Nah, tujuan latihan kebugaran jasmani. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kebugaran ya. Itu tujuannya. Nah, jadi mengapa kita harus melakukan latihan kebugaran jasmani? Karena dengan latihan-latihan tersebut ya, unsur-unsur kebugaran jasmani akan terpenuhi ya. Nah, jadi pola latihannya harus memenuhi unsur-unsur kebugaran jasmani ya. Nah, unsur-unsur kebugaran jasmani yang berhubungan dengan konsep kebugaran jasmani dan kehidupan sehari-hari ya, dengan cara melatihnya ya.
nanti ada cara-cara melatihnya. Baik itu melatih daya tahan jantung ya, daya tahan jantung dan paru, dan daya ledak otot, kemudian daya tahan otot, melatih kelincahan, melatih kelentukan dan kecepatan, serta melatih koordinasi. Nah, itulah unsur-unsur yang perlu kita latih sehingga terbentuklah kebugaran jasmani yang baik, sehingga manfaatnya adalah kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari ya tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Baik, demikianlah materi kebugaran jasmani. Bagi kalian, karena ini di masa pandemi, saya menghimbau jagalah kesehatan kalian dengan cara senantiasa melakukan hidup bersih dan sehat, serta istirahat yang cukup dan teratur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.